Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi syukri. Bab menerangkan apa-apa yang ada dalam bersyukur kepada Allah. Qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih Abu Laisi As-Samarqandi. Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Al-Faqihu Abu Ja'far, Imam Al-Faqih Abu Ja'far rahimahullahu, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Haddatsana Abul Qasim Ahmad bin Hamim, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim, Imam Abul Qasim Ahmad bin Hamim. Haddatsana Muhammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami yaitu Imam Muhammad bin Salamah. Haddatsana Muhammad bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Usamah, menceritakan kepada kami Imam Abu Usamah an Zakaria bin Abi Zaidah, dari Imam Zakaria bin Abi Zaidah, an Sa'id bin Abi Burdata, Abi Bardata, dari Imam Sa'id bin Abi Bardah, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yarda, benar-benar ridho, anil abdi, terhadap hambanya, ayyakulal akalata, apabila dia makan makanan, wa yashraba, dan minum minuman, wa yashraba asyurbata, dan dia minum minuman. Minuman yang dimaksud ya minuman yang halal. Fayahmadahu, lalu ia memuji kepada Allah, alaiha, padanya, pada makanan dan minuman. Qala, berkata Imam Abul Faqih, Imam Al-Faqih Abu Lais, haddatsana Al-Faqihu Abu Ja'far, menceritakan kepada kami Imam Abu Ja'far rahimahullahu. Haddatsana Muhammad bin Aqil, menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Aqil. Haddatsana Ayyash Ad-Dawri, Imam Ayyash Ad-Dawri. Haddatsana Amr bin Hafs, haddatsana Abi Abdurrahman bin Ishaq, an Syahr bin Hawshab, an Asma binti Zaid. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahul awwalina, idza jama'a, apabila menghimpun siapa Allah al-awwalina, orang-orang yang dulu-dulu, wal akhirina, dan orang-orang yang belakangan, yaji'u, datang munadin, panggilan, fayunadi, lalu memanggil, sang pemanggil, bisautin, dengan suara, yasma'uhu, yang mendengar pada suara itu, al-khalaiqu, makhluk-makhluknya Allah. Saya'lamu, supaya mendengar, ahlul jam'i, orang-orang yang berhimpun, al-yawma, pada hari itu, man, orang, aula, yang lebih utama, bil karomi, dalam memperoleh kemuliaan, liyakum, agar berdiri, alladzina, yaitu orang-orang, tatajafa junubuhum, yang menjauhkan lambung-lambungnya, anil madaji'i, dari tempat tidurnya, yaitu orang-orang yang bangun malam untuk tahajud. Fayakumuna, maka mereka berdiri, wahum, dan mereka qalilun, sedikit. Summa, kemudian yunadi, memanggil kembali, liyakum alladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang
mereka tidak melupakan usaha dan perdagangannya dari mengingat Allah. Fayaqumuna, lalu mereka bangun, wahum, dan mereka qalilun, sedikit. Summa yunadi, kemudian memanggil kembali, liyakum, supaya bangun, alladzina, orang-orang, kanu, adalah mereka, yahmadunallaha ta'ala, yang sering memuji kepada Allah Ta'ala, fis-sarra'i wad-dharra'i, di kala waktu senang dan di kala waktu susah. Fayaqumuna, lalu mereka bangun, wahum, dan mereka qalilun, sedikit pula. Summa, kemudian yuhasabu, Allah menghisab sairun nasi, seluruh umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahasan tentang apa saja dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat syukur nikmat, lawannya adalah kalimat kufur nikmat. Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka pasti akan ditambah kenikmatannya oleh Allah. Jadi sebaliknya, jika kamu kufur, ketahuilah bahwa siksaanku itu amat sangat pedih. Jadi ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Orang yang syukur nikmat akan diberikan tambahan-tambahan nilai dari Allah. Orang yang kufur nikmat, apalagi kufur nikmatnya sampai kufur iman, maka tentu akan mendapati siksaan yang sangat pedih. Jadi syukur nikmat mendapatkan tambahan nilai dari Allah. Kufur nikmat, kalau kufur nikmatnya itu sekedar mengingkari kenikmatan Allah, tapi dia masih orang ahli ibadah, tapi tidak pandai syukur nikmat, Allah hanya mengurangi keberkahan dalam hidupnya karena tidak ditambahi kenikmatan. Tapi kalau syukur nikmatnya sampai kepada kufur, kufur nikmatnya itu sampai kepada kekafiran, maka siksaan Allah amat sangat pedih. Karena kan begini, orang syukur nikmat, dia orang ahli ibadah, terhadap nikmat Allah dia kerjakan, dia lakukan kebaikan. Misalnya Allah menambahkan rezeki, dengan tambahnya rezeki tambah gemar sedekah. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah, dia kufur nikmat tapi masih ibadah. Sholat iya, ibadah yang lain iya, tapi nikmat Allah berupa rezeki, dia makin tambah rezeki makin tambah bakhil. Itu kufur nikmat yang tidak diiringi dengan kufur iman. Ada juga kufur nikmat yang dibarengi dengan kufur iman, ya. Tidak sekedar bakhil bin pelit, tapi dia meninggalkan ibadah kepada Allah, ya. Contohnya siapa? Ada banyak contoh-contoh orang-orang dulu yang syukur nikmat, ada pula yang kufur nikmat. Misalnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi aashkuru am adkur, ya. Ini semua adalah karunia dari Allah. Apakah aku akan menjadi orang yang pandai bersyukur, atau aku akan menjadi orang yang kufur? Itu di surat An-Naml ayat 40. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi orang yang ahli syukur, ya.
Ada lagi orang dikasih nikmat oleh Allah, keberkahannya banyak, ya. Tapi kufur nikmatnya sampai kepada kufur iman. Siapa? Qarun. Qarun itu kan kekayaannya luar biasa, sampai dikatakan inna mafatihahu latanu bil usbati minal quwwah. Kunci-kunci gudangnya itu orang-orang kuat ngangkat kunci gudangnya, satu orang itu nggak mampu. Jadi zaman dulu kan kuncinya gede-gede kali ya, pakai gembok gede-gede gitu. Itu satu peti itu baru bisa diangkat 10 orang, saking banyaknya gudang-gudang kekayaan. Tapi Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Tapi kalau Qarun, apa yang terjadi? Ketika didatangi Nabi Allah Musa, suruh keluarkan zakat, suruh keluarkan sedekah, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu di Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya aku bisa kaya seperti ini sebab hasil kerja kerasku, hasil prestasiku. Karena kuliahku di Fakultas Ekonomi, lalu aku merancang industri perdagangan, sehingga aku berhasil. Berarti menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran dua manusia yang bertolak belakang. Nabi Sulaiman ketika diberikan tawaran oleh Allah 3, maka 3 itu yang pertama dikasih kekayaan, yang kedua dikasih jabatan, yang ketiga dikasih ilmu. Yang dipilih mana? Ilmu. Ketika Allah menawarkan 3, kekayaan, jabatan, dan ilmu, yang diterima adalah ilmu. Maka Nabi Sulaiman diberikan tambahan ilmu oleh Allah. Dengan sebab Nabi Sulaiman punya ilmu, akhirnya hartanya datang, jabatannya datang. Masya Allah. Bahkan dalam doa Nabi Sulaiman, ya, sesudah diberikan ilmu oleh Allah, minta kepada Allah supaya diberikan kerajaan, ya, wilayah kekuasaan, yang wilayah kekuasaan itu tidak ada lagi manusia yang bisa melebihi wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam satu riwayat 2/3 dunia itu menjadi wilayah kuasa Nabi Sulaiman, ya, sampai tanah Jawa itu dulu katanya masuk wilayah Nabi Sulaiman, ya. Pusat kotanya Sleman. Sleman itu dari Nabi Sulaiman. Ya, iya. Bahkan ada seorang sarjana, ya, seorang doktor, dia orang UI, ya, Universitas Islam Negeri. Dia membuat buku tentang Borobudur, bahwa Borobudur itu sesungguhnya adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Karena Borobudur itu dulu ratunya Ratu Boko, ya. Boko itu bahasa Arabnya Balqis, ya. Kemudian Ratu Boko itu adanya di Wonosobo, ya. Ya, Wonosobo itu wilayah yang dikelilingi oleh hutan. Nah, di Quran disebutnya negeri Sabah, ya. Karena di wilayah Wonosobo itu ada satu altar yang di situ bekas dari apa itu candi, bekas candi Borobudur. Jadi petilasan ketika diangkat oleh bangsa Jin itu ada yang tertinggal di sana. Nah, itu dalam satu riwayat, ya. Karena di
monumennya Borobudur itu ada seorang perempuan yang dia mengangkat betis, dia mau menyeberangi kolam, yang itu adalah batu marmer yang dibuat oleh Nabi Sulaiman yang tembus pandang ke dalam air. Ya, katanya demikian. Ya. Mengenai kebenarannya, wallahu a'lam. Sebab kalau ini didengar oleh orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi makin senang. Oh, berarti wilayah Nabi Sulaiman itu 3/4 dunia, maka 3/4 dunia itu harus dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Karena dulu Nabi Sulaiman itu adalah nabi, ya, deretan nabi-nabi dari keturunan Bani Israel. Mengenai kebenarannya, wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa Nabi Allah Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah yang luas, sampai beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Allah. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur? Kenyataannya Nabi Allah Sulaiman menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Karena itu kesudahannya luar biasa. Tidak ada manusia yang memiliki istri melebihi banyaknya dari istri Nabi Allah Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, Pak. 1000. Habis wilayahnya luas, ya. Gimana gilirnya? Bapak katanya gimana gilirnya? Ya. Yang 500 gilirnya waktu siang, yang 500 lagi gilirnya waktu malam. Ya nggak tahu gimana caranya itu, ya. Nggak tahu, nah, wallahu a'lam. Besok kalau udah sampai ke surga, panggil Nabi Sulaiman, tanya. Nabi Sulaiman dulu gilirnya bagaimana? Gitu. Tapi jangan bayangin Nabi Sulaiman itu kayak bapak-bapak lepoy begini, jangan. Ya. Kita malah, ya, seminggu aja nyenggol sekali udah lepoy. Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi bagaimana Qarun? Qarun itu dulu, Qarun dengan Nabi Nabi Harun itu tukang baca Taurat. Karena Nabi Musa itu cadel. Karena Nabi Musa cadel, maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Harun ini pembantuku. Jadi Harun menjadi nabi itu karena memo dari Nabi Musa, diangkat menjadi nabi. Terus ditemani oleh Qarun. Zaman Qarun masih susah, itu gemar baca kitab Taurat. Tapi ketika kemudian dia punya usaha bisnis makin berkembang, ujung-ujungnya baca kitabnya dilupakan, ibadahnya kalah kesibukan dengan dunia. Akhirnya sudah lupa sama agama. Nah, ini dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang mukmin, janganlah harta dan anak-anakmu menjadikan sebab kamu lupa mengingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, nanti dia akan merugi. Ujung-ujungnya Qarun kufur terhadap Allah. Tidak sekedar kufur nikmat, tapi sampai kepada kufur iman. Bagaimana kesudahannya? Dia ditenggelamkan, diamblesin ke dalam air, ya. Diamblesin ke bumi. Dirinya, keluarganya, kekayaannya, seluruhnya ambles bumi. Rata bumi itu, ya. Maka harus hati-hati. Orang-orang yang sombong kepada Allah dibayar oleh Allah, ya.
Ya, sekarang kan sedang ramai Donald Trump ya, itu mau mengirim neraka ke Gaza. Ya. Biarin saya kirim Gaza, neraka saya kirim ke sana. Kampungnya sendiri yang jadi api neraka. Iya, ya kan? Los Angeles hangus, ya. Iya. Maka jangan berani menantang kepada Allah. Ya. Sudah banyak orang-orang yang menantang kepada Allah, kesudahannya adalah habis. Dulu kapal Titanic itu kapal yang terbesar dan termewah. Lalu kemudian pemilik kapalnya dia mengatakan kapal saya tidak akan hancur. Ya, kapal saya nggak akan hancur, ya. Karena kekuatan dari kokohnya itu kapal. Apa yang terjadi? Tenggelam. Ya, tenggelam. Jepang dulu ketika membuat jalan layang dengan cor yang terkuat, dia mengatakan ya, bahwa pemimpinnya mengatakan bahwa ini jalan nggak bakal hancur sekalipun gempa. 5 menit 10 menit gempa hancur. Jadi jangan pernah menentang Allah. Zaman sekarang tuh di YouTube banyak orang menentang Allah, ya. Ada perempuan yang mengatakan, coba kalau Allah itu ada dan punya kekuatan, ya, lawan saya, ya. Kasih saya penyakit yang macam-macam, ya, bikin muka saya jelek, gitu. Ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sakit dia, sakit nggak bisa diobati di rumah sakit, ya, mukanya benjol-benjol, badannya kurus, ya. Ya, kemudian mengeluarkan nanah, bau membusuk di mana-mana. Ujung-ujungnya mati dia. Jadi sudah banyak orang yang menentang Allah itu kesudahannya pasti akan hancur. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya, tidak sekedar cerita tapi kenyataan, ya, baik itu yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang dikisahkan lewat hadis-hadisnya Rasulullah, ataupun lewat kisah-kisah yang ditulis, ya, oleh kitab-kitab karya ulama-ulama zaman dahulu. Orang-orang yang jahat itu kesudahannya pasti akan hancur binasa. Nah, kenapa? Sebab kufur kepada Allah tidak sekedar kufur nikmat, tapi juga kufur iman. Tapi orang yang syukur nikmat akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ringan pada permulaan bab ini, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia makan, apabila dia minum, selesai makan, selesai minum, mengucapkan kalimat Alhamdulillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau yang kita pernah belajar dulu masih kecil, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bukan ahyana, kalau ahyana mau tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji milik Allah yang telah memberikan makan kepadaku, wasaqana, dan menjadikan sebab kenyang. Jadi makan menjadi kenyang itu sebab sababiyah, tapi yang ngasih kenyang siapa? Allah. Waja'alana minal muslimin, dan Allah telah menjadikan kami masuk golongan orang-orang muslim. Nah, ketika kalimat ini kita ucapkan, ya, kita selesai makan baca kalimat itu, innallaha la yardha ankum, Allah pasti ridho sama kamu. Oh, Masya Allah. Sementara ya, sebelum makan kita dianjurkan baca Bismillah. Sesudah baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak tahu nih masih baca apa enggak?
Iya. Baca nek ora kelalen. Banyak kelalennya daripada ingatnya. Apalagi yang dilihat makanannya enak ya. Ya, makanannya enak yang enggak bayar ya. Itu pasti banyakkan lupa. Jadi diawali dengan membaca basmalah. Kemudian minta kepada Allah, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan berkah kepadaku fima razaqtana, terhadap apa-apa yang kau telah berikan rezeki kepadaku. Terus wa qina adzabannar, ya Allah jauhi aku dari siksa api neraka. Selesai makan, baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini adanya hanya di Islam ya. Luar Islam nggak ada orang makan kayak begini. Kalaupun ada, kita suka lihat orang mau makan ya. Saya punya kawan ya, itu di level tingkatan agama lain, ada yang mau begini, ada yang ini aja begini, baru mulai makan ya. Ya. Kita orang Islam ya, pakai baca basmalah, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemah. Makna yang terkandung dalam kalimat basmalah di saat orang mau makan, ini kudu diingat-ingat nih. Maknanya adalah, ya Allah, aku mau makan rezeki yang telah kau berikan kepadaku dengan jalan yang halal. Jadikan makanan ini berkah pada diriku, menyehatkan badanku, menguatkan badanku, sehingga meringankan langkahku untuk ibadah. Itu maknanya itu. Itu makna ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim mau makan. Tuh ingat-ingat tuh ya. Sehingga tidak sekedar baca bismillah, tapi ternyata minta kepada Allah supaya makanan ini menjadi berkah, menjadi sehat, tidak menjadikan sebab penyakit, ringan langkah kita untuk ibadah. Kalau sekiranya makanan ini sebab badan kita sudah mulai ada unsur-unsur yang dilarang makan ini, kita diajari sesudah baca bismillah, sesudah baca Allahumma barik lana, kita suruh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca dulu 3 kali. Rasulullah pernah dikirim ya gulai kambing. Yang ngirim orang Yahudi ya, dikirim dulu makanan gulai kambing. Begitu mau dimakan, itu kambing mengembek, padahal jadi gulai. Kata itu kambing mengembeknya begini, ya Rasulullah, saya ini belepotan racun. Saya sudah ditaburin racun. Kata Rasulullah, tunggu, ikuti. Jangan dimakan dulu. Ini ada racunnya. Emang siapa yang kirim? Yahudi perempuan. Pingin orang Islam pada mati. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hilang itu racunnya, dimakan. Iya, nggak ada yang kena racun ya. Sayyidina Khalid bin Walid ya, ketika perang melawan negeri Persia ya, itu begitu menang dijamu oleh rajanya, kopinya dicampur racun ya. Tapi karena beliau itu orang yang biasa mengucapkan kalimat ini pagi dan sore 3 kali dibaca, itu kopi diracunnya itu tawar, racun di kopinya itu tawar, diminum ya. Ditambahin lagi segelas lagi ya.
nggak mempan, tambahin lagi segelas lagi, nggak mempan, sampai akhirnya rajanya takluk. Wahai panglima perang Khalid, ya, apa resepmu sehingga kamu bisa menang perang? Apa resepmu sehingga kamu itu kuat? Kata Khalid bin Walid, saya tidak pernah tinggalkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, pagi dan sore. Masya Allah. Tapi saya nggak jamin ya, ntar bapak-bapak bikin eksperimen, pulang-pulang nuangin baygon di gelas, ya, baca Bismillahilladzi la yadurru, tidak sekedar 3 kali sampai 7 kali, nggak pakai nafas lagi. Saya nggak jamin kalau bapak selamat. Iya, lewat aja. Iya, iya, karena beda kita dengan Rasulullah, beda kita dengan para sahabat. Jadi senjata itu bukan untuk eksperimen, tapi senjata itu untuk jaga. Kita udah cukup umur, kalau makan gulai kambing, makan sate itu bisa darahnya naik, padahal kita disuguh, sementara kita pengen nyenengin sama tuan rumah. Itu sebelum makan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Makanya ya jangan berlebihan, ya. Jangan lebihannya belik juga, lirik-lirik. Ya. Atau misalnya disuguh apa itu duren misalnya, ya. Sementara kita udah asam urat dan sudah ada potensi darah tinggi, ya silakan sekedar makan sekedarnya untuk nyenengin yang nyuguh, silakan. Tapi sebaiknya itu diawali dari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Karena makanan itu tidak ada yang jelek. Ya. Semua makanan yang ditumbuhkan oleh Allah dari alam ini semuanya bagus. Ya. Cuman badan kita ada yang ready, ada yang siap, ada yang sudah tidak siap. Ya, maka harus hati-hati. Nah, ketika kita makan, selesai makan kita baca hamdalah, maka innallaha la yardu, Allah senang sama kita, ridho. Kalau ridho itu kan berarti kan semuanya bernilai kebaikan. Ya, misalnya begini, ya, Pak Haji Lokman, saya punya utang sama Pak Haji, ya, sekian juta, tapi saya nggak punya duit buat bayar. Gimana Pak Haji? Ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin, saya ridho. Ya. Masih jadi utang apa enggak? Enggak. Nah, itu maknanya begitu. Sementara yang namanya kita makan, makanan kita itu ada potensi dari yang haram. Ya, ada potensi dari yang haram. Ini kelas kita orang awam nih. Ya. Kelas kita orang awam, makanan kita itu pasti ada potensi dari yang haram. Bukan haram jenisnya, tapi haram akadnya. Mungkin duit yang kita buat beli makanan itu, ya, ada campuran duit orang, ya, yang cara kita memperolehnya itu tidak dengan jalan yang baik, ya. Misalnya ada tipu-tipu dikit, ya, ya, misalnya, ya, pengurus masjid nyuruh kita beli kipas angin atau dandanin AC, ya. Berapa ongkosnya? Ongkosnya 300, ya, 300. Padahal cuma 250 misalnya, cuma 250. Tapi 300, 50 mana tuh? Ya, buat bensin harusnya begitu. Nah, terus buat beli makanan, berarti kan ada unsur-unsur, ada unsur-unsur yang kotor, ada kotornya. Atau ya, kalaupun tidak model seperti itu, akad jual beli kita kepada orang lain
tapi orang dalam menghimpun uang yang buat beli barang saya, mungkin ada jalan yang tidak baik. Berarti kan ada kotor-kotornya. Sekalipun akarnya dengan kita bening bersih, tapi mengalirnya lewat orang itu kepada kita, ada yang tidak bersih. Nah, tapi ketika kita sudah gerakkan dengan cara awal makan baca basmalah, akhir makan baca hamdalah, maka aliran-aliran yang kotor itu layardo, Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho kan berarti menjadi halal. Contoh lain, ketika kita makan pepes kembung, ya, pepes kembung, ya, itu kira-kira kotorannya kembung masih ada sisa-sisa dikit nggak tuh di perut kembung itu? Ya, kemakan nggak sama kita? Nah, iya. Kalau ikan kembung sih betul kotorannya dibuang. Sekarang kalau kita makan terasi, ya, terasi dari apa tuh sambal terasi? Terasinya dari udangnya udang rebon. Ya, ketika digiling menjadi terasi, itu kotoran udangnya dibuang apa enggak? Enggak. Berarti dalam diri terasi ada tai udang. Kita makan. Ya, gurih berarti. Ya. Ya. Kita makan gulai, ada usus kambing. Ya. Itu usus kambing kan dipreret doang. Seret. Kira-kira masih ada nggak sisa-sisa? Kemakan sama kita. Itu misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu terhadap hal-hal yang seperti ini, ya, cara kita adalah diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Apalagi ada syak, ada keraguan-raguan terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kalimat hamdalah itu mewakili tanda terima kasih kepada Allah. Namanya syukur nikmat. Karena itu syukur itu minimal ada 3. Yang pertama syukur bil lisan. Lisannya mengucap kalimat alhamdulillah. Yang kedua syukur bil qalb. Syukur dengan hati bahwa kenikmatan Allah yang sampai kepada kita, mungkin rezeki bentuknya makanan atau yang lain, hakikatnya adalah datangnya dari Allah. Zahirnya mah dari orang-orang sekitar kita, tapi hakikatnya dari Allah. Yang ketiga, syukur itu syukurul jawari, berterima kasih lewat anggota badan. Kalau kepada Allah kalimatnya bersyukur, alhamdulillah. Kalau kepada sesama manusia kalimatnya terima kasih. Terima kasih itu bahasa kasihmu aku terima. Iya. Ya, kasihmu aku terima, dikalimatkan terima kasih. Pemberianmu aku terima. Kalau kepada Allah alhamdulillah lewat lisan, kepada Allah lewat hati, meyakini bahwa kenikmatan itu datang dari Allah. Kepada Allah gerakkan badan kita sebagai tanda syukur kepada Allah, ya, misalnya lewat ibadah, sholat dan yang lain. Kalau kepada manusia diawali dengan kalimat terima kasih. Yang kedua, ya, dengan hati bahwa ini pemberian berupa kebaikan, ya, saya akan menjadi saksi bagi dirinya saat nanti di hadapan Allah bahwa orang ini orang baik. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota badan, pemberian dia kita manfaatkan dengan baik, ya. Orang ngasih hadiah kita kain sarung, kita pakai sekalipun mungkin untuk ukuran kita jelek, ya. Misalnya untuk ukuran kita jelek, minimal kita pakai, kita tunjukkan di hadapan orang yang ngasih supaya dia senang. Sesudah itu
digosok lagi, dilempit lagi, pasang merek lagi, ya, masukin bungkusannya, kasih orang lain. Nggak apa-apa begitu. Karena apa? Itu namanya idkhalus surur, bikin orang yang ngasih itu senang. Kalau kita orang yang dikasih. Kalau kita orang yang ngasih, orang ngasih itu jangan maksa. Tetangga ngasih oseng kangkung kepada tetangganya, sementara tetangga yang dikasih oseng kangkung asam uratnya udah tinggi. Kalau kita yang ngasih maksa, berarti kita nambahin penyakit sama orang itu. Iya. Nah terus bagaimana? Pokoknya saya ngasih. Adapun sesudah saya ngasih dia makan atau tidak, urusan dia. Itu. Saya ngasih hadiah sarung kepada si fulan, maka urusan saya ngasih hadiah sarung. Dia pakai syukur, nggak dia pakai urusan dia. Itu. Jangan ngerendam orang saya dikasih sarung udah dipakai kayak unjukin sama kita biar seneng. Nggak usah. Ya, itu namanya nggak ikhlas. Ya. Nah orang kita kadang-kadang maksa. Ya, ngasih itu supaya dipakai, dimanfaatkan sama yang dikasih. Padahal belum tentu pemberian kita cocok pas dengan orang yang dikasih. Kita ngasih ke orang, orang nggak ngucapin kalimat terima kasih, juga nggak usah gerendam kita. Ngomong ke terima kasih kagak, terima aja, persak ya kabur. Biarin, ya. Sebab sekalipun orang itu tidak mengucapkan terima kasih, kita sudah didoakan oleh malaikat. Itu malaikat mendampingi orang yang kita kasih. Begitu diterima, kata malaikat, barakallahu laka, semoga Allah nambah berkah kepadanya. Jadi orang itu terima kasih kayak enggak ada urusan. Itu kalau kita orang yang ngasih. Tapi kalau kita orang yang dikasih, tunjukkan, ya, tunjukkan supaya ngasih tambah senang. Apalagi itu pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita bisa syukur nikmat, itu syukur secara optimal, minimal ada 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu mengakui bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwa kenikmatan yang sampai kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa beraktivitas, nikmat rezeki, bisa kebeli ABCD dan sebagainya, itu akui bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita akan muncul sikap tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan apa yang menjadi milik kita, karena kepemilikan kita sifatnya hanya sementara, hakikatnya adalah milik Allah. Tuh, yang pertama namanya al-i'tiraf. I'tiraf itu mengakui bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Maka ada zikir Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, ya. Dengan menyebut nama Allah, apa-apa itu atas kehendak Allah, ya, tidak akan sampai kepada kita kebaikan kecuali atas kehendak Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, apa-apa itu atas kehendak Allah, tidak akan mengenai kepada kita keburukan kecuali juga atas kehendak Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah, apa-apa yang datang berupa kenikmatan sesungguhnya adalah datang dari Allah. Terakhirnya Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu harus terungkap lewat lisan-lisan kita orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tahaddus bin ni'mat, ya.
Sebab kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka apabila kamu telah mendapati nikmat dari Tuhanmu, maka tahaddus, sampaikan kenikmatan itu kepada orang lain. Tahaddus bin nikmat namanya. Nah, tahaddus bin nikmat itu sampaikan nikmat kepada orang lain. Jadi kalau kita tambah rezeki ya traktir temannya. Itu namanya tahaddus bin nikmat ya. Kita ada lebihan rezeki, sedekah ya. Selamatan supaya selamat sehat gitu. Syukuran supaya tambah nikmat. Itu namanya tahaddus bin nikmat. Lalu kemudian yang ketiga, at-ta'ah ya. Taat kepada Allah ya. Karena syukur itu ya, pembuktiannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat lewat menambahkan ketaatan kepada Allah ya. Rasulullah itu orang yang maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Tetapi kalau sudah bangun malam, sholat malam, beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah, kata Siti Aisyah, sampai kadang-kadang nangis mengucurkan air mata sampai menetes ke dadanya, sampai bajunya basah. Di riwayat lain, Siti Aisyah itu melihat Rasulullah sholat malam karena bolak-balik rukuk sujud sampai kakinya bengkak. Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan orang maksum, orang terpelihara dari dosa. Engkau orang bersih. Kenapa sih ibadah aja kok sampai seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Afalam akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Masya Allah. Jadi ibadah itu ya, bagian dari syukur nikmat. Salat 5 waktu sebagai tanda kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Allah menyebutkan anishkur li wa liwalidayka, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka syukur nikmat ya, bil jawarih, syukur nikmat dengan anggota badan lewat salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Begitu pula ketika kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah lepas tinggal doa setiap hari 5 kali. 5 kali kita dalam mendoakan kedua orang tua kita, layaknya kita bersyukur kepada Allah lewat sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pada poin hadis yang kedua, besok di akhirat itu orang-orang yang dulu, orang-orang yang belakangan dikumpulkan oleh Allah, tentu di padang mahsyar ya. Lalu ya, Allah memanggil siapa orang-orang yang kalau malam jarang tidur. Tataja junubuhum anil madajih, artinya orang yang lambungnya tidak ditempatkan di tempat tidur, berarti bangun sholat malam ya. Bangun, ayo silakan berdiri. Siapa yang sering bangun malam? Ada yang bangun tapi sedikit, yang berdiri itu sedikit ya. Misalnya saya tanya di sini, ayo Pak berdiri, siapa yang semalam sholat tahajud? Paling 2-3 orang. Lalu Allah tanya lagi ya, siapa orang yang hidup di dunia ya, dalam hal ibadah kepada Allah tidak lupa karena aktivitas dunia, dagang, bisnis, usaha ya, dikerjakan, tapi tidak lupa kepada Allah, tidak pernah melupakan berzikir kepada Allah ya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayo siapa yang sibuk dunianya tidak melupakan berzikir kepada Allah, ayo berdiri sedikit. Banyak kan kalau udah sibuk sama dunia lupa mengingat Allah. Kemudian Allah tanya lagi,
Siapa yang selalu bersyukur kepadaku, yang selalu memuji kepadaku, fisarra wa dharra, saat longgar rezeki, longgar waktu, saat senang, saat susah, saat rezekinya sempit. Ayo, siapa yang tetap memuji kepadaku, bangun tapi juga sedikit. Berarti qalilan ma yashkurun, qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Sesudah itu baru Allah memutuskan hisab perjalanan kehidupan umat manusia. Berarti kalau kita ingin hisab kita ringan, sering-seringlah sholat malam. Kalau kita ingin hisabnya ringan, jangan tinggal berzikir mengingat kepada Allah. Kalau ingin hisab kita ringan, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.